Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir beribadah di hadapan Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan saya bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan juga berterima kasih kepada penatua majelis dan para hamba Tuhan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk kita bisa belajar firman Tuhan, men-sharingkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saya mewakili segenap penatua majelis Jemaat GKT 3 Malang mengucapkan salam damai kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Kristus memenuhi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tahun lalu saya diberi sepotong kain ya oleh seorang jemaat dan saya tetap taruh di lemari. Motifnya bagus, saya suka, tapi karena saya tidak punya waktu dan tidak tahu mencari penjahitnya di mana, jadi saya tertaruh terus. Sampai kurang lebih 2 tahun yang lalu ada seorang ibu, ya saya baru tahu. Dia adalah jemaat dan saya baru tahu ternyata dia dulu membuka garment yang membuat pakaian yang dikirim ke luar negeri. Dan dia sendiri mengatakan dia bisa menjahit. Ya. Lalu temannya yang membawa saya untuk membesuk dia juga mengatakan dia dulu sukses usahanya, dia pintar menjahit. Lalu saya teringat saya ada kain di rumah. Lalu akhirnya saya tanyakan, Ai, bisa tidak jahitkan saya pakaian ya, atasan saja. Dia bisa. Tapi cara saya bukan dengan mengukur badanmu. Kamu yang kainnya hampir sama ya. Jadi saya bawakan. Jadi kain yang hampir sama dengan ukuran yang paling pas di badanmu. Oke, saya bawakan beserta kainnya, saya berikan. Oke, kamu tunggu aja. Ya. Saya tunggu. Kurang lebih 3 bulan kemudian saya ditelepon. Pakaianmu sudah. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Sekali saya, bajunya besar sekali ya. Di bawahnya besar, tapi tangan lengannya ini gak bisa dimasukin ya. Wah, ini saya harus gimana ngomong. Cuma saya berpikir tujuan saya memberikan kain ini kepada dia untuk dijahit. Sebenarnya tujuan utama saya supaya dia ada kegiatan. Karena pada masa pandemi dia tidak memiliki kegiatan apa-apa, dia usianya sudah bertambah dan dia tinggal sendirian. Akhirnya dia semakin pikun ya. Jadi ya saya pikir ya sudahlah gitu ya. Nah tujuan utama saya supaya dia ada aktivitas. Lemari tidak tahu bisa diapakan. Dibuang sayang, mau kasih ke siapa? Ini barang yang tidak cocok, kasihkan kepada orang lain juga enggak bagus. Taruh juga enggak bisa dipakai. Akhirnya ya hanya memboros tempat di lemari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Datang ke dunia ini dengan membawa bibit dosa. Karena kasih Tuhan, dia mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yang sebelumnya kita hidup untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, untuk menjalankan agenda pribadi kita. Tetapi setelah diselamatkan Tuhan, Tuhan ingin kita kembali kepada tujuan penciptaan awal. Yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup menyenangkan Dia, untuk hidup memperkenankan Dia. Tetapi kadang kita gagal. Ya. Bagaimana supaya kita seumur hidup kita boleh rindu untuk terus menerus hidup, rindu untuk memperkenankan hati Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita bukan menjadi orang yang menjadi batu sandungan, menjadi orang yang
memboroskan anugerah keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang kita banyak dengar namanya, yaitu Daud. Daud memiliki musim kehidupan yang sangat bervariasi. Apa yang menyebabkan dia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Dia katakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud satu-satunya tokoh Alkitab yang disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Abraham dipilih oleh Tuhan, tetapi dia tidak disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Musa, dia pernah muka dengan muka melihat Tuhan. Bahkan kematiannya dikubur oleh Allah Tritunggal di Gunung Nebo. Tapi dia tidak disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Rasul Paulus, seorang yang melakukan penginjilan yang besar-besaran. Bahkan menulis kitab 12 atau 13 kitab di dalam perjanjian baru. Tetapi dia tidak disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang membuat Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Hari ini kita akan belajar melihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu Daud, dia memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Yang kedua, dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, dia berani mengakui kesalahannya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama yaitu dia memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan. Pada waktu dia masih muda, dia baru diurapi oleh Samuel menjadi raja. Tetapi dia masih belum menjadi raja. Dia masih menjadi gembala kambing domba. Dia disuruh papanya untuk mengantarkan makanan kepada koko-kokonya yang sedang ada di garis depan medan pertempuran melawan Filistin. Pada waktu dia mengantarkan makanan, dia mendengar bagaimana Goliat orang Filistin itu menghina Allah orang Israel. Dia tidak bisa terima. Pada waktu Goliat maju, orang Israel mundur, ketakutan. Ya, dan sambil menghina nama Tuhan. Tetapi bagaimana sikapnya? Pada waktu dia pergi mengantarkan makanan, dia tidak dianggap. Pada waktu Samuel meminta papanya Isai untuk mengumpulkan semua anak-anak laki-lakinya untuk dicari satu orang untuk diurapi, Daud tidak dipanggil. Pada waktu dia hadir membawa makanan untuk koko-kokonya di medan pertempuran, dia dimarahi. Dia tidak dianggap. Tetapi ketika dia mendengar bahwa nama Tuhan dipermalukan, dihina, dia tidak bisa terima. Dan dia menanyakan apa yang terjadi. Kemudian dia yang berinisiatif untuk mencari Saul. Dia mengatakan apa? Hambamu yang akan pergi melawan orang Filistin. Di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 32. Dia mengatakan hambamu akan pergi melawan orang Filistin. Bayangkan Bapak Ibu, dia bukan tentara, bukan prajurit. Banyak prajurit di depan, tetapi dia yang tidak dianggap malah berani mempertaruhkan nyawanya. Dia berikan seluruh hidupnya untuk membela nama Tuhan. Yang kedua, pada waktu dia sudah menjadi raja, bait Allah dibawa ke Yerusalem. Tabut perjanjian dibawa ke bait suci. Tetapi di Yerusalem, Tetapi tidak ada bait suci yang bisa menaruh, tidak ada tempat untuk menaruh tabut perjanjian itu. Dia berusaha mencari cara untuk membangun bait Allah. Dia katakan apa? Di dalam Mazmur 132 ayat 3 sampai 5 kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah
kediamanku. Tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Dia katakan, kalau Tuhan tidak ada tempat, dia tidak mau tidur, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa terlelap. Begitu rindunya dia untuk memuaskan Tuhan. Begitu dalam hasratnya untuk menyenangkan Tuhan. Dia berusaha memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu saya pelayanan di gereja asal saya. Satu kali saya lihat satu bapak, ya, seorang pelayan aktivis. Dia bawa 2 kantong besar pakaian. Masuk ke kantor sekretariat gereja, saya kebetulan ada di bawah. Saya melihat, loh, dia bawa 2 kantong besar pakaian. Lalu staf gereja tanya, "Su, ini apa?" Dia katakan, "Oh, ini pakaian. Pakaian bekas tapi masih bagus. Itu bisa dipakai untuk orang-orang yang memerlukan." Lalu kemudian saya tahu bapak ini baru pindah rumah ya. Jadi dia kemas-kemas barang-barang yang tidak diperlukan. Kemudian staf gereja menjawab, "Loh Su, kita sekarang tidak ada kegiatan diakonia. Kita tidak sedang mengadakan aksi sosial ke panti asuhan dan segala, tidak." Lalu bapak itu menjawab, "Oh, tidak apa-apa, taruh di gereja aja dulu." Bapak Ibu ngerti ya, dia baru pindah rumah, beres-beres rumah. Barang yang tidak dia perlukan dia bawa ke gereja. Dia anggap gereja sebagai apa? Gudang ya. Bapak Ibu yang terkasih, bagi Tuhan, bagi kita, Tuhan itu apa? Tuhan itu siapa? Rumah Tuhan itu untuk apa? Apakah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Pada saat kita mengatakan kita melakukan renovasi gereja, kita membangun ini, membangun itu untuk pelayanan gereja. Apakah kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan? Saat ini kita sangat sibuk. Persaingan di dunia usaha sangat ketat. Ya. Waktu harus dipergunakan dengan seefektif mungkin. Ya. Ujung-ujungnya secara tidak sadar kita terjerumus di dalam apa? Di dalam persaingan dunia, dan kita melalaikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saat bangun pagi, apa yang kita pikirkan terlebih dahulu? Apakah usaha kita, pekerjaan kita, atau kita datang dulu kepada Tuhan? Berikan waktu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ini yang pertama. Daud, dia memberikan seantero hidupnya, all out untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Kadang-kadang kita berpikir yang terbaik yang kita ambil, kita berikan sisanya, atau yang tidak kita sukai kita berikan kepada orang lain. Bapak Ibu, saya mau tanya, pada waktu kita memberikan, misalnya kita membeli pakaian ya untuk seseorang, apakah kita misalnya ya kita belikan 2, 1 untuk diri kita sendiri, 1 untuk orang lain, bukan famili kita. Kita akan berikan harga yang sama dengan kita, atau pakaian yang harganya di bawah pakaian kita, atau harganya di atas kita. Pada saat kita memberikan untuk Tuhan, Tuhan mengatakan kalau kita melakukan hal untuk yang terkecil, orang yang terkecil, kita melakukannya untuk Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak memberikan benefit apa-apa kepada kita?
Saya sangat bersyukur satu kali kami ada pelayanan bersama. Satu kali kami ikut kowe di Bali. Waktu itu pendeta Daniel Lukas Lukito ya. Satu kali kami, waktu itu saya ingat makan di Jimbaran ya. Pak Daniel tanya saya, Juna, kamu harus lihat ya. Seseorang itu baik atau tidak, lihat dia bagaimana memperlakukan orang yang tidak memberikan benefit apa-apa terhadap dia. Ya, saya tahu konteksnya ya, karena sebelumnya ada sesuatu yang terjadi. Dia bilang, kalau kita mau lihat seseorang, dia betul-betul baik tidak, lihat bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak memberikan benefit apa-apa terhadap dia. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan bisa dicerminkan lewat bagaimana kita memperlakukan orang yang kecil yang tidak dianggap. Yang kedua, Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tunduk pada kehendak Tuhan. Pada saat dia mengalahkan Goliat, dia dipuji melebihi pujian orang, dia dipuji oleh orang Israel, melebihi pujian dari orang Israel kepada Saul. Akhirnya Saul iri dan Saul berusaha mengejar dia selama 7 tahun. Seperti anjing gila yang sedang mengejar orang ya. Saul mengerahkan tentara-tentara elit Israel untuk mengejar Daud. Daud harus berpindah dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Dia harus berpindah dari satu goa ke goa yang lain. Sampai satu kali dia masuk ke goa untuk buang air besar. Apa yang terjadi? Daud lihat, pada waktu itu Daud sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak lakukan. Dia tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dikejar-kejar dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain bukan hal yang mudah. Untuk mempersingkat penderitaannya di padang gurun, dia bisa saja membunuh Saul langsung. Tetapi dia mengatakan dia tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dan kesempatan kedua masih pada waktu Saul suatu kali karena mengejar Daud, dia terlelap tidur di dalam gua karena capek. Daud melihat Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul juga. Tetapi dia tidak lakukan, walaupun dia didorong-dorong oleh panglima tentara. Ayo, sudah di depan matamu. Bapak Ibu yang terkasih, orang dalam keadaan tertidur itu adalah keadaan yang sangat lemah, betul tidak? Tidak ada benteng. Asal Daud menikam saja sudah habis dia. Tapi dia katakan tidak. Dia tetap tunduk pada kehendak Tuhan. Menghormati orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun orang tersebut melukai dia. Yang kedua, pada saat tabut perjanjian dibawa masuk ke Yerusalem, Daud tadi dikatakan dia ingin sekali membangun bait suci untuk Tuhan. Tetapi lewat nabi Tuhan berbicara kepada Daud, bukan Daud yang akan membangunnya, tetapi Salomo nanti yang akan membangunnya. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita pikirkan. Daud yang membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Lalu dia mau bangun, kemudian Tuhan mengatakan bukan, Salomo yang akan bangun. Akhirnya nama siapa yang terkenal? Salomo. Tidak pernah dituliskan bait yang dibangun oleh Daud, tidak. Tapi bait Allah yang dibangun pada zaman Salomo. Walaupun demikian, Daud tidak diizinkan, dia tetap mempersiapkan bahan-bahannya. Lewat koneksinya dengan raja-raja di luar. Dia menyediakan kayu dan semua yang diperlukan.
untuk mempersiapkan anaknya membangun bait Allah yang nantinya nama anaknya yang terkenal, bukan namanya. Ini ibarat dengan hari ini orang tua bekerja mati-matian ya. Cari uang, beli rumah, beli properti, menyekolahkan anak ke luar negeri ya. Kemudian menyediakan modal untuk anaknya membangun usaha. Yang menikmati siapa? Anaknya ya. Orang tua berjeri lelah. Anaknya yang terkenal nanti. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi Daud pada waktu dikatakan bukan kamu yang bangun. Dia tidak merasa susah. Ya. Dia tidak, aduh usaha saya sia-sia membawa tabut perjanjian pulang sia-sia. Tidak. Dia tunduk. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Tunduk. Karena Tuhan yang paling tahu. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan ada. Saya ingat pada waktu saya masih pemuda ya, sebelum jadi hamba Tuhan, ada sepasang suami istri diundang untuk memberikan kesaksian. Dia mengatakan suatu kali mereka suami istri akan ke kota B. Tapi untuk ke kota B dia harus transit ke kota C. Nah, pada waktu transit di kota C mereka harus turun dari pesawat. Lalu kemudian sampai waktunya pesawat akan menuju ke kota B, dia naik. Ternyata dihalangi oleh pramugari. Bapak, Ibu tidak boleh naik pesawat. Loh, mereka terkejut. Loh, kami ini penumpang yang mau ke kota B loh. Penumpang yang dari pesawat ini tadi turun untuk istirahat transit loh. Kenapa nggak boleh? Pramugari itu tetap ngotot, tidak boleh dan malah dimarahi ya. Istrinya tidak bisa terima, gak bisa. Lalu suaminya mengatakan, sudah ma, kita ikuti saja. Ya. Mereka turun lalu mereka cari hotel di kota C. Lalu masuk, lalu sampai malam waktu makan malam. Sedang makan malam tiba-tiba mereka melihat segerombolan orang yang tadi satu pesawat dengan mereka. Loh kok bukankah mereka menuju ke kota B? Loh kok sekarang kenapa kembali gitu? Ditanya baru tahu. Ternyata pada waktu pesawat mau terbang ke kota B, pesawatnya tidak bisa turun. Ya, karena ada badai topan. Akhirnya mau gak mau pesawatnya itu harus kembali ke kota C. Dah, suami istri itu baru sadar, wah. Ternyata tadi Tuhan menghalangi kita naik pesawat, ada maksudnya. Kalau tidak kita seperti mereka, sudah ke kota B menghabiskan waktu yang lama lalu berputar-putar di atas pesawat langit kota B itu. Lalu kembali lagi, sudah dalam kondisi lemas, kelaparan. Lalu suaminya mengatakan, untung tadi kita tidak naik pesawat itu. Mereka tunduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak, berapa sering rencana kita digagalkan. Kita merasa, aduh kenapa seperti ini, kita marah terhadap Tuhan. Kita lupa, Tuhan Maha Tahu. Tuhan ada berjalan di atas sejarah manusia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang jelas asal kita tunduk, taat. Yang ketiga, walaupun Daud dia memberikan segala yang terbaik yang bisa dia berikan. Walaupun dia tunduk pada kehendak Tuhan. Tetapi ingat, dia masih manusia yang berdosa. Ada bibit dosa di dalamnya. Dan bisa melakukan kesalahan. Kita tahu kesalahan yang sangat fatal dari Daud. Dia mengambil istri orang lain, berzina dengan Batseba, kemudian melakukan pembunuhan berencana terhadap suami Batseba, Uria. Hukum di seluruh dunia ini mungkin tidak akan bisa memaafkan Daud ini. Mungkin dia akan dihukum seumur hidup penjara atau bahkan dihukum mati.
Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, aku telah bersalah, berdosa kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat Daud mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar diucapkan saja begitu saja. Tetapi dia sungguh-sungguh menyesal. Dan penyesalannya itu terungkap di dalam Mazmur 51. Kita baca bersama-sama. Di Mazmur 51 dikatakan terlebih dahulu. Ya, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Di dalam Alkitab Mandarin diterjemahkan, Tuhan mohon engkau mengasihani saya. Tuhan mohon engkau hapuskan. Jadi bukan, ya Tuhan saya sudah berdosa. Bukan. Penyesalan yang terdalam keluar dari hatinya yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, next. Dikatakan, bersihkan Tuhan, mohon bersihkan saya. Mohon engkau tahirkan saya. Kembali lagi next. Lalu kemudian, Tuhan aku telah berdosa. Melakukan apa yang engkau anggap jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu kita mengaku dosa, apakah sungguh-sungguh itu keluar dari hati yang terdalam kita? Kita menyesal akan dosa kita. Di ibadah kita ada sesi pengakuan dosa ya. Di GKT 3 juga ada sesi pengakuan dosa. Setiap minggu ya ada sesi seperti ini. Apakah kita merasa ini sesuatu yang sudah rutin? Akhirnya ya kita mengabaikan esensinya. Tetapi pada saat kita sungguh-sungguh menyesal, Tuhan tidak pandang remeh. Bapak Ibu, Daud memiliki begitu banyak istri. Tetapi mengapa hanya anak dari dia dengan Batseba yaitu Salomo yang mewariskan tahtanya? Dia begitu banyak istri dan belasan anak. Artinya apa? Ada anugerah bagi orang yang mau mengakui dosanya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa itu anugerah? Anugerah artinya kesempatan kedua. Jangan melewatkan kesempatan untuk datang mengakui segala dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya datang dari Malang naik kereta api. Waktu naik kereta api ini saya beli yang kelas eksekutif. Pada waktu naik, wah kondisinya beda dengan waktu pertama kali pada tahun 2001 saya naik kereta api. Pada waktu itu kami 14 orang beserta pembina pemuda kami bawa kami untuk mengikuti satu retreat kepemimpinan pemuda di STT Bandung. Waktu itu kami dari Pontianak naik pesawat sampai ke Jakarta, dari Jakarta naik kereta api ke Bandung. Waktu itu kami dibelikan tiket kelas ekonomi. Waktu sampai di dalam gerbong, loh nomornya kok udah ada yang duduk. Yang duduk itu kita 15 orang, lihat loh tempat kita sudah nggak ada. Yang duduk adalah sekelompok orang yang berseragam, yang kekar badannya. Ya. Kita coba cocokkan tiket, loh kok nomornya sama gitu ya. Tapi kita tidak bisa membedakan yang dulu eksekutif dengan ekonomi. Lalu akhirnya bagaimana? Ya kita berdiri ya. Jadi dari stasiun Gambir Jakarta sampai Bandung kita berdiri terus. Ada yang duduk ya gitu ya. Dan ada yang makan. Jadi kelas ekonomi tahu ya waktu dulu. Wah gak enak baunya. Lalu kemudian 15 menit sebelum sampai ke Bandung, salah satu dari orang yang mengambil tempat duduk kami mengatakan, sebenarnya kami diberikan oleh atasan itu tiket eksekutif.
Cuman kami malas, gerbong kami ada di ujung sana. Jadi mereka hanya masuk ke ekonomi, duduk. Lalu saya tanya kepada pembina, ini mereka ambil tempat kita loh gitu ya. Pembina kami mengatakan, sudahlah yang waras ngalah gitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Lalu waktu kemarin saya naik kelas eksekutif. Bersih. Dan sewaktu-waktu ada seorang petugas yang membawa kantong plastik hitam yang berjalan di lorong mengatakan, ada sampah yang mau dibuang, ada sampah yang mau dibuang, ada sampah yang mau dibuang. Nah betul, bersih. Setiap sampah pasti dalam waktu tertentu dibersihkan. Sehingga kita yang duduk di gerbong walaupun berjam-jam di dalam kereta api tetap nyaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang yang diselamatkan Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, disebut sebagai anak-anak Allah. Saat kita mengatakan kita disebut sebagai anak-anak Allah, artinya kita adalah anak dari Raja segala raja. Kita bisa menikmati hak-hak istimewa, privilege sebagai anak Tuhan atas segala semesta ini. Tetapi sering kita tidak mau masuk ke gerbong eksekutif ini. Kita lebih suka mengikuti keinginan kita. Kita malas untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita malas untuk memberikan, tidak bersedia memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita lebih suka tunduk pada kedagingan kita daripada kehendak Tuhan. Dan kita sering kali kita tahu kita salah. Tetapi kita masih membela diri di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak bisa hidup menurut rencana Tuhan menyelamatkan kita. Kita malah menjadi batu sandungan. Kita malah mempermalukan nama Tuhan. Kita tidak ada bedanya dengan tadi yang saya katakan sekelompok orang yang berseragam, yang dengan berbadan kekar mengambil tempat duduk orang lain. Kita menjadi batu sandungan. Kita disebut sebagai orang Kristen. Tetapi kenyataannya setiap tindakan, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita menurut keinginan kita. Mari kita mohon Tuhan menolong kita. Kita mohon Tuhan berbicara kepada kita, kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Minta dengan hormat pemusik bisa naik. Memainkan lagu bersamamu, kita tidak mampu. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Kita perlu Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memampukan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Tanpa Tuhan yang mengingatkan, yang menopang kita, kita tetap hidup menurut agenda kita, bukan agendanya Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Sambil musik dimainkan dengan lembut, kita mohon Tuhan mengoreksi hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Atau kita hanya berikan sisa-sisanya kepada Tuhan? Mohon Tuhan ampuni. Apakah kita berusaha untuk tunduk kepada kehendak Tuhan? Atau tunduk kepada keinginan hawa nafsu kita? Dan pada saat kita diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa kita, apakah kita sungguh-sungguh bawa di dalam penyesalan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, Daud dan Saul sama-sama dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja.
Tetapi mengapa Tuhan menyingkirkan Saul dan memilih Daud? Pada saat Saul bersalah, Saul tidak mengakui, dia malah membela diri. Tetapi Saul pada waktu ditegur, dia langsung mengakuinya dan penuh dengan penyesalan datang ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami. Berbicaralah kepada kami setiap hari. Suara manusia bisa berhenti, tetapi Tuhan, kami mohon Roh Kudus terus-menerus berbicara kepada kami. Ingatkan kami untuk selalu hidup memberikan yang terbaik yang bisa diberikan. Selalu tunduk pada kehendak-Mu, bukan keinginan kami, hawa nafsu kami. Dan Tuhan, tolong kami datang ke hadapan-Mu dengan satu penyesalan yang terdalam dari hati